Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Ada perkembangan yang menggelikan terkait dengan para penuduh ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, yaitu diam-diam di antara mereka terjadi ketidakkompakan, ada benih-benih ketidakkompakan, yaitu benih-benih persaingan, di mana Bambang Tri merasa tersaingi oleh kehadiran RRT. Ini saya dapatkan dari sebuah acara podcast yang menampilkan Bambang Tri sebagai bintang tamunya. Ini benar-benar podcast terbaru ya, karena di situ juga disinggung saat Bambang Tri tampil di acara Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman di iNews TV tanggal 16 September hari Selasa, sedangkan sekarang hari Jumat ya. Berarti ini masih baru. Di situ jelas-jelas Bambang Tri mengungkapkan dia tidak mau kalah dengan trio RRT. Bahkan sebagian penemuan dari trio RRT, khususnya oleh Rismond, itu diaku oleh Bambang Tri. Padahal selama ini saya sudah banyak mempelajari tentang mereka semua, di mana penemuan terakhir oleh trio RRT itu belum pernah ada di era Bambang Tri saat dia menuduh ijazah Jokowi palsu maupun menuduh latar belakang keluarga Jokowi yang PKI. Belum pernah ada. Dan saya yakin itu yang pertama dulu Rismond di bulan Maret 2025 saat Bambang Tri masih di dalam penjara. Tapi ternyata di podcast terakhir yang menampilkan Bambang Tri, dia mengklaim bahwa beberapa poin-poin yang disampaikan Rismond itu sudah jauh ditemukan oleh dia. Akan saya putarkan videonya. Ini perkembangan lucu sebenarnya. Ternyata Bambang Tri merasa tersaingi juga. Makanya kemarin waktu ketemu sama Rismond, saya bilangin dia apa yang mau saudara teliti pakai teknologi yang canggih itu, sudah saya bilang di buku saya. Saya itu sudah bilang di buku Jokowi Undercover 2, skripsi Jokowi itu palsu, gitu loh. Apa dasar saya? Ya karena itu ditulis pakai Times New Roman. Itu loh, yang waktu itu tahun keluarnya skripsi itu belum ada tuh. Iya tuh. Jadi waktu itu Pak Bambang ini pernah juga melihat skripsinya Pak Jokowi ya, sehingga bisa memastikan bahwa ini palsu. Ya pernah, itu kan sudah banyak seolah-olah supaya Jokowi terkesan bener-bener lulusan UGM. Dia kan sudah ngunggah ini loh skripsinya, ini loh ijazahnya gitu. Nah itu yang saya teliti. Sekilas saja saya sudah tahu Times New Roman. Berarti ini bikinan baru. Iya. Gitu. Waktu dulu menggugat ya ke pengadilan kan ijazah dipersoalkan ijazah SD, SMA ya. Oh, iya. Nah sekarang tuh berkembangnya ke ijazah yang S1. Nah Mas Bambang lihatnya gimana tuh? Ya, silakan saja toh. Jadi yang meneliti ijazah S1-nya kan Rismond, RRT ini. ya Rismond Ya, juga sama Roy Suryo. Ya saya sudah melakukan tapi cuma sekilas saja lah. Sudah melakukan. Itu aja sudah menemukan bahwa skripsinya palsu gitu toh. Oke. Ini yang belum dipunyai siapa. Lucu sekali. Saya mengikuti kasus trio RRT ini sejak bulan Maret ya, ketika Rismond bersama istrinya sehabis dari perpustakaan Fakultas Kehutanan. Kemudian Rismond bikin video di balik akademinya. Di sana dia mengupas tentang Times New Roman, deskripsinya Jokowi. Ini benar-benar Rismond. Walaupun apapun tuduhan yang tidak berdasar, tapi saya meyakini bahwa Rismond yang pertama kali mengulik skripsi Jokowi dalam hal Times New Roman, bukan Bambang Tri. Bambang Tri itu di buku-bukunya, di tuduhan-tuduhan terdahulu itu lebih berkutat pada
penyesatan masalah latar belakang Jokowi seperti yang sering saya sampaikan. Bapaknya disesatkan menjadi Heru Purnomo tokoh PKI, ibunya disesatkan menjadi Yap Mewa, seorang Cina. Itu. Dan dia memang menyinggung ijazah Jokowi palsu, yaitu sebatas pada ijazah SD, SMP, SMA. Memang ada sekilas tentang ijazah UGM, tapi hanya sekilas saja. Dan itu dia menuduh itu pakai punya Hari Mulyono. Itu pun terkait dengan latar belakang keluarga Jokowi yang telah disesatkan dia, kaitannya dengan Hari Mulyono. Jadi di sini lucu, di podcast yang saya tampilkan tadi, Bambang Tri mengklaim bahwa dia sudah lebih dulu, sudah mengetahui skripsinya Jokowi palsu karena ada Times New Roman. Ini nampaknya Bambang Tri merasa tersaingi dengan kehadiran trio RRT secara diam-diam, merasa tersaingi. Mungkin setelah dia dibebaskan secara bersyarat, pembebasan bersyarat, itu dia mungkin banyak main gadget. Dia melihat sepak terjang trio RRT, kelihatannya enak. Kan bisa kesana kemari, bisa podcastan kemana-mana, pergi kemana-mana, dan kelihatan duitnya banyak tak terbatas. Mungkin itu menjadi motif dari Bambang Tri untuk tidak mau tersaingi, sehingga apa-apa yang ditemukan di kemudian hari oleh trio RRT diklaimnya sudah lebih dulu ditemukan oleh dia. Ini lucu, ini persaingan, mulai timbul persaingan antara guru dengan para muridnya, seperti itu. Mungkin Bambang Tri memang melihat ini sangat menggiurkan. Ceruk tuduhan ijazah palsu sangat menggiurkan, ada uangnya. Mendatangkan ketenaran juga uang, pikirnya begitu. Makanya dia tidak mau kalah. Apa-apa yang ditemukan RT di kemudian hari diklaim sudah dilakukan dia jauh hari kemudian. Ini perkembangan yang lucu. Ya kita lihat aja kelucuan mereka itu berempat itu. Entah nanti mungkin pada akhirnya juga akan entah timbul perpecahan atau Bambang Tri memisahkan diri dari murid-muridnya untuk mencari peruntungan sendiri, karena jelas motif dia ekonomi. Toh di beberapa podcast dia secara terang-terangan minta donasi ya. Bahkan di podcast yang saya tampilkan itu dia juga mendesak hostnya untuk menampilkan nomor rekening agar orang-orang bisa mengirimkan donasi ke dia. Nah, ini jelas dia saat ini memang butuh duit dan motivasi kuatnya adalah duit. Saya akan tampilkan sambungan dari video berikutnya dari Bambang Tri tadi ya. Ini juga mengandung kontradiktif yang nggak masuk akal. Berkali-kali kan saya selalu mengungkapkan bahwa Bambang Tri itu semua dalihnya, statementnya itu tidak masuk akal. Itu juga berlaku untuk para muridnya, trio RRT, tidak masuk akal, saling kontradiksi juga. Ini akan saya tunjukkan sambungan dari video tadi ya. Punya siapapun, nanti akan saya buka. Apa itu? Ya, tanda tangannya rektor sama tanda tangannya dekan di ijazah Jokowi itu palsu. Dari mana pembandingnya dengan ijazah yang lain dong? Ya toh. Itu sudah ada semua di buku saya. Kalau selama ini main ngeklaim yang diduga tanda tangannya beda itu kan yang deskripsi ya. Iya, itu sudah ada juga di buku saya yang Ahmad Sumitro itu. Wah, kan? Betul. Semua sudah ada di bukunya. Jauh dengan saya, artinya saya duluan. Cuma ngeklaim dia duluan. Bagi saya terima kasih dengan 3 pakar ini. Hari Mulyono yang ijazahnya dipakai Jokowi di UGM itu, data lain yang di UGM itu diambil dari namanya Heru Mulyono itu. Tapi yang fotonya ijazah itu diambil dari yang namanya Dumatno Budi Utomo. Oh, jadi ijazahnya Hari Mulyono, tapi fotonya foto Dumatno. Bapak mengatakan. Nah ini tadi terlihat kan bahwa Bambang Tri benar-benar ngeklaim apa yang belakangan ditemukan oleh trio RRT, masalah skripsi, masalah Profesor Sumitro, dia ngeklaim sudah jauh ditemukan oleh dia. Tapi apalah, whatever, kita nggak peduli dengan kelompok badut-badut ini.
Tapi yang ingin saya sampaikan tadi di bagian video kedua, dia menemukan sesuatu yang baru yang belum pernah ditemukan oleh trio RRT. Nampaknya Bambang Tri tidak kekurangan akal, dia bikin diferensiasi pembeda dari trio RRT. Dia bilang menemukan bahwa tanda tangan di ijazah S1 Jokowi itu, yaitu tanda tangan rektor dan tanda tangan dekan, adalah palsu. Nah, ini memang hal ini belum pernah diungkapkan oleh trio RRT. Jadi ini benar-benar penemuan dari Bambang Tri, penemuan yang ngawur. Terus tadi hostnya tanya, apakah dia sudah meneliti skripsi Jokowi? Dia bilang sudah meneliti. Dari mana dia meneliti? Jokowi sudah mengunggah-unggah. Nah, ini persis omongan dia di Aiman kemarin. Saya belum pernah menjumpai Jokowi mengunggah-unggah skripsinya. Tapi tadi Bambang Tri bilang Jokowi mengunggah-unggah skripsinya sehingga diteliti oleh dia. Dan dia membanding-bandingkan dengan skripsi-skripsi yang lain. Ini kan bohong lah, jelas bohong. Dia mencoba bikin diferensiasi yang belum pernah disampaikan oleh trio RRT, yaitu kepalsuan tanda tangan rektor dan dekan. Nah, ini memang baru disampaikan Bambang Tri. Belum pernah ada yang menyampaikan itu. Dan itu pasti bohong. Sekarang saya tunjukkan kontradiksinya. Bambang Tri selama ini menuduh bahwa Jokowi itu memakai ijazahnya Hari Mulyono. Dia mengakui sejak dulu bahwa yang kuliah di UGM itu Hari Mulyono. Artinya apa? Ijazah Hari Mulyono itu ijazah asli. Kemudian ijazah Hari Mulyono dipakai oleh Jokowi. Setelah dipakai Jokowi, dia menuduh tanda tangan rektor dan tanda tangan dekan palsu. Nah, ini kan aneh. Hal yang kontradiksi. Dia dulu mengakui bahwa ijazah itu punya Hari Mulyono, yang kuliah di UGM Hari Mulyono. Kemudian ijazahnya dipakai Jokowi. Setelah dipakai Jokowi, dia menuduh tanda tangan dekan dan rektornya palsu. Padahal Jokowi kan menurut pikiran dia kan hanya mewarisi ijazahnya Hari Mulyono, hanya pakai ijazah Hari Mulyono. Kemudian tadi di akhir dia ngomong fotonya diganti pakai Dumatno. Nah, ini ruwet ya, ruwet. Jalan cerita yang dia bikin ruwet. Jadi Jokowi memakai ijazah aslinya Hari Mulyono, ijazah UGM. Tapi tanda tangannya palsu. Dan ngapain palsu? Kan kalau tinggal pakai yang asli, ngapain pakai harus diganti tanda tangan yang palsu? Kan aneh. Belum lagi kita bicara kalau ijazah Hari Mulyono dipakai Jokowi, itu artinya mengganti data-data yang ada di dalamnya. Namanya dihapus dari Hari Mulyono diganti Jokowi. Apakah itu masuk akal? Enggak masuk akal. Pasti ada bekasnya. Saya tahu ijazah di UGM data-data pribadinya tuh pakai tinta. Kalau dihapus sangat susah. Apalagi pasti menimbulkan bekas. Hari Mulyono diganti menjadi Joko Widodo, dihapus. Pasti menimbulkan bekas. Terus harus bersulit-sulit lagi fotonya diganti pakai foto Dumatno. Ini sudah nggak masuk akal semua. Wong ijazah Hari Mulyono katanya asli, dipakai Jokowi. Setelah dipakai Jokowi kok dituduh tanda tangan rektor dan dekan adalah tanda tangan yang palsu. Ini kan sudah kontradiktif. Terus bagaimana caranya menggunakan ijazah Hari Mulyono dengan menghapus data-data pribadi di dalam ijazah itu tanpa bekas? Gak masuk akal juga. Nah, ini publik harus kritis dengan tipuan-tipuan kebohongan-kebohongan para penuduh ijazah palsu. Sebenarnya mudah dipatahkan. Karena apa? Karena tidak masuk akal. Tidak masuk akal sama sekali. Nah, nanti akan saya kupas lagi tentang kebohongan-kebohongan mereka semua. Satu persatu saja, biar publik tidak bingung. Mungkin video saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Tetap semangat dan salam merdeka.